Waktu yang mustajab itu adalah saat sujud dalam sholat, sujud terakhir sebelum tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat as-shaimun was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya masih terus memberikan, melimpahkan kepada kita kenikmatan, nikmat yang sangat banyak. Maka Allah mengingatkan kepada kita apabila kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambah kenikmatan itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang memohon doa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan mengabulkan
doa kita. Di antara waktu-waktu yang ada dari 24 jam yang kita rasakan dalam satu hari satu malam, maka ada waktu-waktu yang mustajabah atau waktu-waktu yang khusus, yang mana di waktu itu kalau kita berdoa, doa kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memilih waktu-waktu tersebut. Ada beberapa hadis menyebutkan waktu-waktu di mana apabila kita berdoa, doa kita itu akan makbul atau mustajab. Yang pertama, waktu yang mustajabah untuk kita berdoa adalah sepertiga akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Tuhan Allah kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Dan siapa saja yang memohon ampun dariku akan aku ampuni. Nah, sepertiga malam terakhir inilah waktu yang paling utama untuk menunaikan atau melaksanakan sholat tahajud. Kemudian waktu yang lain yang mustajab untuk kita melakukan doa atau berdoa adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu du'ain asma? Qala jawful lailil akhir wa duburu salawatil maktubah. Wahai Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Nah, banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam Al-Azkar pada bab zikir-zikir setelah sholat. Kemudian yang ketiga, waktu di mana kita berdoa mustajab, yaitu doa di antara azan dan iqomah. Nah, ini doa antara azan dan iqomah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ad-du'a'u bainal adzan wal iqomah. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Karenanya sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomah. Adapun kalau yang terlambat atau masbuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Jadi kita niatkan untuk bisa hadir sebelum azan dikumandangkan. Jadi kan kalau waktu sholat kan sudah sudah ditentukan, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ada jadwal waktu sholat abadi itu. Berarti kan kalau kita memang niat
untuk mendapatkan waktu yang mustajab ini, maka kita udah tahu kapan waktu kita berangkat ke masjid, sehingga kita sudah memprediksi jarak rumah kita dengan masjid. Nah, kalau jaraknya agak jauh, kita menentukan waktunya juga pas. Kemudian yang keempat, waktu yang mustajab itu adalah saat sujud dalam sholat, sujud terakhir sebelum tasyahud. Sujud merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa karena banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Yang diutamakan di sini adalah sujud ketika sujud terakhir di dalam sholat sunnah kita. Adapun dalam sholat 5 waktu ini, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Ya, lebih utama di sini yang kita mengerjakan sholat sendiri, itu sholat sunnah. Karena selama sujudnya makin lama atau doa yang kita panjatkan banyak kan otomatis lama. Kalau kita laksanakan ketika sholat wajib ini, otomatis kita akan melibatkan makmum. Kalau kita jadi imam, kita akan melibatkan makmum kita, maka kita harus melihat kondisi makmum kita. Sebagaimana hadis yang disebutkan di sini, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya atau dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, waktu yang mustajab. Nah, ini waktunya ini sangat luas, yaitu pada hari Jumat. Kapan hari Jumat diawali? Yaitu ketika masuk maghrib di waktu Kamis. Jadi kalau bulan Hijriah itu kan hitungan awalnya adalah maghrib, waktu maghrib. Jadi kalau misalnya ini hari Kamis, kemudian masuk waktu maghrib, nah itu berarti sudah masuk hari Jumat. Nah, sampai nanti berarti sampai datangnya waktu maghrib di waktu Jumat. Nah itu full 24 jam untuk hari Jumat. Ini adalah hari di mana kalau kita berdoa seluruh waktunya itu adalah mustajabah. Kemudian sesuai dengan hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atan la yuwaffiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Ini yang dari waktu Jumat, berarti yang paling khusus adalah ketika dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, waktu yang mustajab
untuk kita berdoa adalah ketika azan berkumandang. Nah, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sunnatani ma turaddanid du'a indan nida wa tahtal matar. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Nah, ini yang ketujuh adalah ketika hujan turun. Ya, ini alhamdulillah kita di hari-hari ini adalah ya musim penghujan. Ini banyak hujan turun. Maka ketika hujan turun kita berdoa, ya, bukan malah mungkin kita mau kemana-mana gitu, terus hujan, ya kok hujan sih kayak gitu, malah sebel. Justru ketika hujan turun inilah doa doa tidak tertolak. Ya, kalau kita berdoa ketika hujan turun, doa kita tidak tertolak. Kemudian yang kedelapan, waktu yang mustajab kita untuk berdoa adalah hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya kita melaksanakan puasa sunnah, ya, 1 hari itu sebelum Idul Adha. Nah, ini juga adalah hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, ini pada tanggal tadi 9 Zulhijjah. Berdoa pada hari ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Nabi, khairud du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya ucapanku dan nabi sebelumku adalah tadi doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ke-9, nah ini yang akan segera kita hadapi, yaitu ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa ini adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'autan ma turaddu. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Masya Allah. Memang saat-saat yang paling ditunggu ketika orang berpuasa itu adalah saat yang menggembirakan, itu adalah ketika berbuka. Nah, disitulah kita berdoa sehingga insya Allah apa yang kita minta tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang lain menyebutkan salasun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yaftira wa da'watul mazlum yarfa'uhallahu fawqas sahabi yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu yang pertama pemimpin adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa.
Jadi seluruh waktu yang ada di bulan puasa ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Silakan jangan sampai waktunya lewat terus kemudian tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kemudian hadis yang lain ada tiga orang yang doanya tidak ditolak, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka diangkat ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Rabb Azza wa Jal berfirman, demi kemuliaanku engkau akan kutolong meski beberapa saat lamanya. Dan yang terakhir yang 10 adalah ketika minum air zam-zam. Nah ini berdoa ketika minum air zam-zam maksudnya menjelang meminumnya merupakan doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini insya Allah tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan air zam-zam, apalagi kalau ada saudara kita yang umroh ya, biasanya kita dapat walaupun ya walaupun cuman 1 botol kecil, nah itu tidak jadi apa-apa. Yang penting itu air zam-zam ya. Nah ini dalam hadis disebutkan ma'u zam-zam liman syuribalahu. Khasiat air zam-zam sesuai niat orang yang meminumnya. Nah, apa doanya ketika kita minum air zam-zam? Disunatkan kita minum. Kalau minum air biasa itu kan kita disunatkan untuk duduk, tidak boleh berdiri. Tapi kalau minum air zam-zam itu sunnahnya berdiri kemudian menghadap kiblat sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Bapak Ibu sekalian, ini ya 1 menit lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita praktekkan untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.